Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kita langsung saja ya. Di depan kita ini ada sebuah naskah renungan audio dan judulnya cukup frontal. Jangan serupa dunia. Langsung ke intinya ya judulnya. Betul. Nah, misi kita di Deep Dive kali ini seperti biasa, kita mau coba bongkar apa sih sebetulnya maksud dari peringatan ini. Tentu saja menurut sumber yang ada di depan kita ini ya. Siap. Naskah ini langsung fokus ke satu ayat kunci, yaitu Roma 12 ayat 2. Bunyinya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, fokus kita ada di kata serupa itu. Terdengar sederhana, tapi kayaknya maknanya lebih dalam dari sekedar mirip ya. Betul sekali. Dan ini yang menarik ya. Penulis naskah ini membongkar kata serupa itu bukan cuma soal penampilan luar gitu. Oke. Jadi dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai itu punya akar yang sama dengan kata skema atau skematik. Skema. Seperti blueprint gitu? Tepat sekali. Jadi bayangannya itu bukan sekedar mirip, tapi lebih seperti ada tekanan dari luar untuk memasukkan kita ke dalam sebuah cetakan. Iya. Iya. Seolah-olah dunia itu punya desainnya sendiri dan kita ini dipaksa untuk pas di dalam desain itu. Oke. Cetakan itu metafora yang kuat banget sih. Tapi kan dunia itu luas sekali ya. Saya jadi penasaran naskah ini cukup berani nggak untuk mendefinisikan apa sebenarnya isi cetakan itu. Nah, justru disitulah naskah ini jadi sangat spesifik dan menurut saya menarik. Gimana tuh? Penulisnya nggak memilih hal-hal yang abstrak, kayak misalnya kesombongan atau iri hati, nggak. Terus? Dia langsung menunjuk 3 pilar yang sangat konkret di budaya kita. Uang, seks bebas, dan kekuasaan. Uang, seks, kekuasaan. 3 hal ini membuat dunia yang abstrak tadi jadi punya wajah yang jelas gitu. Ini digambarkan sebagai arus zaman yang deras. Jujur ya, kedengarannya agak klise nggak sih? Maksud saya, peringatan soal 3 hal ini kan sudah sering kita dengar. Pertanyaan bagus, dan iya bisa dibilang begitu, tapi cara naskah ini membingkainya itu yang beda. Oke, apa yang beda? Ini bukan sekedar larangan moralistik, bukan cuma jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tapi lebih ke sebuah pilihan identitas. Pilihan identitas, maksudnya? Panggilannya adalah untuk menjadi apa yang naskah ini sebut spesies yang berbeda. Spesies yang berbeda, wow. Jadi perlawanannya itu bukan dengan marah-marah pada arusnya, tapi dengan secara sadar berenang ke arah yang berlawanan. Jadi bukan cuma menolak, tapi membangun sesuatu yang baru ya? Persis. Dan naskah ini juga menyarankan alat praktisnya, yaitu memasang perisai iman. Ini semacam mekanisme pertahanan yang aktif gitu, bukan pasif. Oke, jadi kalau kita rangkum sebentar, ada semacam pertarungan konstan ya antara cetakan dunia Betul. dengan sebuah identitas alternatif yang harus kita pilih sendiri. Dan ini membawa kita ke bagian yang paling praktis dari naskah ini. Yang langsung ke personal ya? Iya, banget. Ada sebuah pertanyaan reflektif yang diajukan langsung untuk Anda renungkan. Bunyinya begini, coba periksa, di area mana gaya hidup, cara bicara, atau hiburan Anda mulai terlihat sama persis dengan orang dunia. Pertanyaan yang cukup menohok ya. Menohok sekali. Tapi, dan ini penting, naskah ini nggak berhenti di tantangan itu. Penulisnya kayaknya sadar betul ini perjuangan yang berat. Jadi ada solusinya juga. Bukan solusi, tapi lebih ke jaminan. Di bagian penutup, ia bilang ini bukan pertarungan sendirian. Saya kutip langsung kalimat terakhirnya ya. Dia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Nah, oke. Jadi ada tantangan, tapi juga ada janji kekuatan. Seimbang ya? Betul, jadi ada tanggung jawab pribadi, tapi juga ada pertolongan dari luar. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pertanyaan ganjil yang muncul dari sini untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Seluruh naskah ini kan fokusnya pada penolakan terhadap satu cetakan dunia. Iya, betul. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda. Jika Anda tidak dibentuk oleh cetakan dunia, cetakan apa, jika memang ada, yang Anda pilih untuk membentuk diri Anda?